Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Haleluya! Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Boleh sapa kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu. Kita bersyukur Tuhan memberikan hari yang baru. Saya percaya ada sukacita,
pengharapan, berkat yang berlimpah-limpah bagi setiap kita, amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita punya keyakinan yang sama bahwa Kristus adalah harapan kita yang hidup. Dan kuasanya sanggup mengubahkan dan memulihkan setiap kita, amin. Sebab itu mari hari ini kita sama-sama persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita yang terbaik. Karena hanya Tuhan yang layak kita tinggikan, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus, membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk terus berharap hanya kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami percaya pengharapan berasal daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. With the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. So great a mercy, what heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Out of the
have broken every chain. Jesus Christ, yes, you are. Hallelujah. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Mari naikkan penyembahan, mari naikkan syukurmu, mari naikkan yang terbaik hanya bagi Raja yang segala raja. Sebab Engkau satu-satunya pengharapan setiap kami Tuhan. Engkau Allah kami yang kudus. Engkau layak ditinggikan ya Tuhan. Worthy is the
selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. GBPRC Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Sekali lagi amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat anak kita yang luar biasa. Come on. Mari bersama-sama nyatakan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk
umat kerajaan Allah. Shalom. Masih semangat memuji Tuhan. Saya percaya hari ini Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita tempat ini. Amin. Bersama sorakan haleluya. Yes. GBI PRJ bersama. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jangan bibir, hati dan pikiran. Katakan bersama. Dengan api urapanmu, beriku kasih kudusmu. Jangkau semua bangsa baru. Jemaat Tuhan, mari semuanya bersama. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawan umatnya. Di mana? Di timur, di barat, dari utara selatan. Katakan. Lawatan Allah sekarang. Umat-umat yang siap menerima lawatan Tuhan, katakan amin. Yes. GBI PRJ suaranya bisa lebih keras lagi. Come on. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran. Dengan api urapanmu Tuhan, Dengan api urapanmu, berikan setiap kami. beriku kasih kudusmu. Jangkau semua bangsa baru. GBI PRJ, come on. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Amin. Allahku kan melawan umatnya. Di mana? Di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Sekali lagi katakan gerakan. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawan umatnya. Di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Mari jemaat Tuhan, gerakan. Amin. Di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Sekali lagi gerakan Roh Allah Terjadi di GBI PRJ dalam nama Yesus. di timur, di barat, dari utara selatan. Katakan lawatan Allah sekarang. Bersama nyatakan revival. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you.
Kami percaya Tuhan, saat umat-Mu bersepakat, unity, menaikkan doa, pujian, penyembahan, Tuhan hadir, revival terjadi, bangsa kami dipulihkan, Indonesia mengalami pemulihan di setiap aspek bidang kehidupan. Engkau menjauhkan, meluputkan Indonesia dari segala krisis ekonomi, krisis pangan dan krisis energi. Kami juga percaya di dalam transisi pemerintahan baru ini, Engkau ada Tuhan, memberikan kelancaran, kedamaian, juga ketertiban. Sebab Engkau yang sudah memilih, dan Engkau juga Tuhan yang pegang kendali atas Indonesia, atas pemerintahan yang baru untuk menyelesaikan program yang baik, dan Engkau semakin sempurnakan menuju Indonesia emas. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa buat Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran kabinet dan pemerintahan saat ini. Bapak, di akhir masa jabatan mereka, Engkau pimpin mereka untuk menyelesaikan program-program kerjanya, dan juga untuk mengatasi setiap permasalahan bangsa ini dengan roh hikmat, kebijaksanaan yang benar daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Engkau terus pakai hamba-Mu sebagai the messenger of the third Pentecost ke bangsa-bangsa, dengan urapan, dengan pengurapan dan kepekaan ilahi Allah yang lebih lagi untuk mempersiapkan setiap gereja-gereja Tuhan menjadi penuai-penuai jiwa yang benar, menyelesaikan amanat agung-Mu. Bapak Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Niko dan keluarga besarnya dengan kesehatan yang prima, keamanan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga sekarang berdoa bagi Gembala CK7 yang kami kasihi Dr. Yanto. Tuhan terus berkati pelayanan dan penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk membawa setiap kami menjadi umat yang layak, menjadi murid, menjadi berkarakter Kristus dan berdampak bagi sesama. Kami percaya Tuhan, tangan pembelaan Tuhan senantiasa menyertai Pak Yanto dan keluarga besarnya menghadapi setiap goncangan kehidupan yang Kau izinkan terjadi. Kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan hamba-Mu dan keluarganya untuk naik terus masuk dalam rancangan Tuhan yang lebih dahsyat. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan Pak Yanto dan keluarga besarnya dengan perlindungan dan keamanan daripada-Mu. Saat ini mari anak-anak muda angkat tanganmu, kita berdoa bagi generasi muda di tempat ini. Bapak, kami berdoa memberkati generasi anak-anak muda di CK7 ini Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan api kuasa Roh Kudus-Mu yang dahsyat, menuntun mereka masuk dalam kegerakan kuasa Roh Kudus, menghindari mereka dari segala tipu daya dunia, dan pakai mereka senantiasa untuk menerobos dimanapun Kau tempatkan mereka. Kami akan melihat akan lahir pemimpin-pemimpin muda di masa depan yang hidup kudus, takut akan Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa. Terima kasih Bapa, ini semua seruan doa kami. Kami percaya Engkau sudah mendengarnya. Mari sama-sama yang percaya katakan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Mari kita satukan hati saudara, kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari atas setiap kami. Dan hari ini Tuhan, satukan tujuan kami, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus. Sebab Kau layak terima segala pujian sembah kami Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap
hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dia layak terima segala pujian penyembahan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari katakan dari awal sekarang. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau mati ganti setiap kami Tuhan. gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari nyatakan Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. sekali lagi nyatakan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah Segenap hati kami Tuhan. dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Amin. Lebih lagi. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Angkat suaramu, nyatakan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan,
Shalom, saya Mark McClendon. Terima kasih puji Tuhan untuk boleh datang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan hari ini saya mau bicara mengenai hidup mengenal Tuhan. Yang membedakan kita dari dunia ini adalah Tuhan yang kita sembah. Yang membuat kita berbeda, berpikir berbeda, mengambil keputusan-keputusan berbeda. Yang membuat kita mengatur hidup kita dari hari ke hari. Berbeda dengan dunia ini adalah Tuhan Yesus yang saudara dan saya sembah. Firman-Nya, pandangan dunia dan nilai-nilai kerajaan Allah. Itu semua menjadi lensa melalui di mana melaluinya kita melihat dunia, kita melihat tetangga, kita melihat pekerjaan kita melihat keluarga, itu semua menjadi dasar, menjadi pondasi di mana atasnya kita membangun kehidupan kita. Jadi hidup mengenal Tuhan itu sangat penting. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita akrab dengan Dia, semakin hidup kita akan mencerminkan Dia. Akan mencerminkan nilai-nilainya, firman-Nya. Perbedaannya akan semakin menyolok dengan kata lain. Semakin orang akan melihat kita bilang, oh kenapa dia berbeda? Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dia punya sukacita di tengah badai? Kenapa dia punya damai sejahtera sementara dunia itu dilanda kekacauan atau sedang dia dalam masalah, tetapi dia punya damai sejahtera. Kenapa kok bisa begitu? Semakin Anda akrab dengan Tuhan, mengenal Tuhan, semakin akan kelihatan, semakin akan terasa. Garam, Anda sebagai garam akan semakin dirasakan semua orang. Jadi hari ini mari kita bicara sedikit bagaimana Tuhan memanggil kita untuk mengenal Dia. Sementara kita berada di dalam masa atau di dalam era di mana dunia ini semakin menekan. Dunia ini semakin kencang saja. Saya sebutnya sebagai the war of influence atau perang pengaruh atas kita. Bukan hanya atas kita, tetapi atas setiap rumah kita dan atas setiap pribadi. Perang pengaruh atas setiap jiwa itu terjadi sekarang. Ya, kita melihat bagaimana hal ini arus sosial media dan arus dunia yang begitu banyak sekali suara seakan-akan itu tenggelamkan setiap kita dari pagi kita bangun sampai malam kita tidur. Sehingga sekarang saya melihat mulai muncul era seperti dicatat di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 kalau nggak salah. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, mungkin Anda belum merasa bahwa ini masa yang sukar. Tetapi ini kita sedang menjelang. Kita sedang melihat peta ke depan. Bagaimana kita ini menuju kepada era di mana kita dikatakan firman Tuhan menjadi masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang. Ayo. Istilahnya garang. Beda ya dengan garing, beda. Tidak suka yang baik, wow. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sama nggak dengan sok tahu ya? Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini bicara bagaimana orang
percaya yang masih kita pergi ke gereja, kita beribadah, kita menjadi bagian dari komunitas iman, tetapi kita sudah memungkiri kuasa Allah. Kita hidup menurut hawa nafsu kita sendiri, suka yang kita mau aja. Ya, kita ada aturan, ada perintah Tuhan, ada amanat ya daripada Tuhan untuk kita mengatur hidup kita, menyenangkan hati Allah, tetapi kita pada akhirnya tenggelam di dalam yang lain, terbawa oleh yang lain. Kelihatannya di mana? Di dalam karakter seseorang, moralitas seseorang, di mana dia pada akhirnya dia even dengar orang tua nggak mau. Dia terlalu terbawa-bawa di dalam hal yang dia sukai, yang hawa nafsu yang dia suka, hal-hal yang dia cinta, yang dia suka. Lalu kejarnya apa? Uang, kenyamanan. Ya, dia suka untuk, pokoknya dia beli satu filsafat bahwa yang penting kamu happy, yang penting kamu senang, yang penting kamu puas. Ya. Ini yang dijual kepada kita melalui gerakan ideologi gender. Yang penting kamu rasanya gimana? Ya kalau kamu nggak merasa perempuan, ya nggak apa-apa. Kamu tuh cari aja gender yang kamu suka. Kamu yang nentuin. Bukan Tuhan menciptakan kamu sebagai laki dan perempuan. Itu anugerah, itu adalah kebaikan, itu adalah rancangan dan rencana Tuhan untuk hidup Anda. Di dalamnya ada destiny Anda, di dalamnya ada kuasa Allah, ada kebesaran Allah, karena Dia pencipta. No, kita, kalau kamu nggak merasa laki, nggak apa-apa. Coba kamu cari aja gender yang kamu suka. Sehingga pada akhirnya kita keluar mengatakan, saya gendernya adalah seperti A atau B atau C. Saya bukan laki, saya bukan perempuan. I'm gender neutral, I'm gender fluent, I'm gender whatever gitu. Dan akhirnya kita itu yang menjadi penentu, bukan Tuhan. Kita yang mengatur, bukan Allah. Kita cari kesenangan kita, bukan menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini kita melihat terjadi perang pengaruh, bagaimana manusia itu terus dibawa pengaruh. Makanya saya cuma kasih ini sebagai satu warning aja, satu nada peringatan saja, supaya Anda bisa lihat ada dua hal, sedikitnya ada dua hal yang sedang mempengaruhi kita semua, tetapi lebih lagi otak yang muda. Jangan lupa saudara bahwa otak yang lebih mudah dipengaruhi. Ya, bahwa cerebral cortex yang terdepan ini, frontal cortex, itu untuk anak yang belum umur dewasa, itu belum matang. Jadi yang umur 21 tahun ke bawah, apalagi 18 tahun ke bawah, ini belum matang, belum dewasa, belum bisa untuk memahami, untuk mengerti, untuk mengambil keputusan-keputusan yang dewasa penuh, belum bisa. Jadi ini masih dalam formation, masih dalam masa pembentukan, tetapi dihadang oleh apa? Oleh sosial media. Sekarang sosial media dikawinkan dengan kecerdasan buatan yang menciptakan kepompong virtual semakin canggih ke depan. Kecerdasan buatan adalah makhluk kecerdasan atau spesies kecerdasan yang sangat luar biasa. Dan ke depan ini semakin mempengaruhi waktu digabung dengan sosial media atau dengan gaming atau dengan film. Ya, dia akan menciptakan kepompong virtual yang sangat-sangat menggiurkan, apalagi kalau dia interaktif. Saya sering memperingatkan kepada orang tua, kalau kamu mau tahu kuasa daripada kecerdasan buatan, tunggu film horor pertama yang dibuat oleh AI yang bergabung dengan imajinasi dan kuasa AI untuk menggambarkan. Kamu tidak bisa tidur selama 1 minggu, baru kamu bisa rasa power, kuasa, dan jahatnya.
yang akan muncul waktu kecerdasan buatan ini digabungkan dengan niat jahatnya manusia. Akan muncul kepompong virtual yang punya power yang luar biasa, mempengaruhi dan cuci otak generasi. Makanya ini kita harus waspada. Dan yang kedua, singkatnya ya, ini adalah yang kita sebut AI agents atau kecerdasan buatan yang ke depan akan terus melayani kesukaan kamu, kesenangan kamu, nafsu kamu, maunya kamu akan terus dilayani oleh AI agents. Dan mereka akan menjadi sahabat generasi muda. Mereka dijanjikan mereka menjadi counselor yang terbaik, menjadi guru yang terbaik, psikolog terbaik, menjadi penasehat finansial yang terbaik, sehingga AI posisikan diri sebagai sumber dalam kehidupan generasi yang akan datang, bukan Tuhan. Mau tahu kalau Tuhan itu ada? Mau tahu kalau Tuhan benar-benar exist dan dia ada? Tanya aja sama AI nanti. Ya, ini yang menjadi excuse me, ini yang nanti akan menjadi tantangan kita ke depan. Makanya kita harus benar-benar, kita harus mengajak anak-anak kita harus juga mengajak sahabat kita, teman-teman kita, memberi dorongan semangat, apalagi kepada generasi anak. Kita bimbing, kita mentoring, kita tuntun mereka supaya kita mengenal dengan akrab, dengan intim Tuhan Yesus kita. Kita lihat Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 19. Ini salah satu ayat kesukaan saya. Dan kita meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Ini doa kepada Bapa di surga. Doa kepada Bapa yang begitu mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan Yesus sebagai juru selamat. Supaya Bapa memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ingat bahwa di dalam Yesus kita memiliki jembatan kembali kepada Bapa. Dia yang menciptakan kita, dia yang menjadi Alpha dan Omega. Kita boleh kembali kepada Yang Maha Kudus itu. Ya, Yesus adalah jembatannya. Dan dia memberi kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya dia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wow. Ini Tuhan sesungguhnya mengajak kita dalam satu perjalanan seumur hidup kita untuk pengenalan Tuhan yang benar. Kita bisa mengenal dia dengan benar. Berarti kita juga bisa mengenal dia dengan salah gitu. Nah, saya mau kasih tahu, banyak kita orang Kristen tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa saya katakan itu? Karena ya kita itu mulai meracik kebenaran kita sendiri gitu. Ya, ada orang yang mulai meracik Tuhan Yesus yang lain, yang terdiri dari beberapa ayat favorit, terdiri daripada kutipan-kutipan hamba Tuhan kesukaan misalnya, atau lagu-lagu pujian penyembahan yang kita suka gitu ya. Itu kayak yang semuanya kita suka, akhirnya kita aduk, muncullah konsep Tuhan Yesus sebenarnya begini loh. Sebenarnya Yesus kalau menurut saya, Yesus itu begini dan begono dan begini dan begono. Jadi itu adalah Tuhan Yesus yang menurut kita. Makanya itu sangat penting untuk kita mengenal dia dengan benar. Bagaimana cara kita mengenal dia dengan benar? Kita harus mengenal dia secara pribadi karena rohnya mendiami kita. Tapi kemudian kita harus mengenal firman-Nya. Karena firman-Nya adalah dasar yang tadi kita cerita itu. Adalah dasar di mana atasnya dasar kebenaran. Kita membangun rumah kita. Seperti Yesus katakan, barang siapa mendengar perkataanku ini dan melakukannya,
ialah seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Right? Jadi firman Tuhan disertai dengan melakukan firman Tuhan. Nah ini Yesus yang datang dalam misi keselamatan, mencari orang yang hilang dan menyelamatkan mereka. Lukas pasal 19 ayat 10. Yesus sekarang turun ke dalam dunia ini untuk meraih kita. Tetapi untuk apa? Untuk menjadi anak. Ini panggilan yang luar biasa. Kita nggak hanya diselamatkan nyaris yang kita lolos dari neraka. No. Kita diselamatkan dengan satu destiny, dengan satu tujuan, dengan satu panggilan. Menjadi anak Bapa di surga. Menjadi bagian dari keluarga Dia. Dan untuk menjadi utusan Dia. Karena Yesus, kata firman Tuhan, adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Berarti Anda dan saya adalah tangan dan kaki Yesus. Dunia ini mengenal Yesus melalui Anda. Makanya dia memanggil kita to live a different life. Menghidupi satu kehidupan berbeda. Seperti saya katakan di awal. Dunia harus bisa lihat bedanya. Dan harus semakin mencolok, semakin kelihatan. Garamnya harus ada rasanya. Oh wow. Orang ini berbeda, berpikir berbeda. Kenapa dia jalankan hidupnya seperti itu? Kenapa dia memiliki damai? Kenapa dia memiliki sukacita? Kenapa dia begitu yakin? Ya karena ada juru selamat ya yang memenuhi hidup kita. Dan kita dalam sebuah kehidupan yang radikal. Orang yang mencicipi keselamatan. Orang yang mengerti bahwa saya diselamatkan dengan satu tujuan apa? Saya ditebus dengan satu tujuan apa? Menjadi anak Bapa di surga. Menjadi duta kerajaan Allah. Setelah saya menjadi anak, saya terus digarap oleh Tuhan supaya saya layak mewakili Dia di dunia ini. 2 Korintus pasal 5, 15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi hidup untuk Dia yang sudah mati dan bangkit untuk mereka. That's awesome. Jadi kita itu tahu. Kita tahu diri. Kan tadi firman Tuhan mengatakan orang yang tidak tahu diri, kurang ajar, yang membangkang, yang menolak anugerah, yang berontak sebenarnya. Di sini kita itu mengerti, oh saya diselamatkan. Wow, saya diselamatkan dari apa? Dari satu kematian kekal. Saya diberi keselamatan, saya diangkat. Yang lama berlalu, yang baru datang, yang dosa, yang merah seperti kain kermisi menjadi putih seperti salju. Saya diberi pengharapan dan saya diberi panggilan yang baru. Saya menemukan itu di dalam Kristus. Nah di situ muncul dengan rasa syukur apa? Kita nggak lagi hidup untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk Dia yang menyelamatkan kita. It's powerful. So sorry. Nah itu makanya itu harus dimulai dari setiap kita. Saya mau katakan kepada Anda hari ini, terlalu gampang kita menyalahkan orang lain dalam hidup kita. Oh kalau misalnya ibu ini nggak nyakitin aku, ya saya nggak gini loh. Kalau orang itu tidak menipu aku nggak punya ini seperti itu loh. Kalau dunia ini adil aja, saya nggak akan seperti ini, saya nggak jadi korban. Kita punya kacamata korban. Kita hidup menyalahkan dunia, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua. Tetapi saya mau katakan kepada Anda, waktu Anda ditebus oleh darah anak domba Allah, Roh Allah memenuhi diri Anda. Sekarang kuasa itu sanggup memulihkan Anda, sanggup memulihkan keluarga Anda, sanggup untuk perbaharui segala sesuatu, sanggup memutuskan setiap rantai kelaliman, setiap rantai kemalasan, setiap rantai salah pikir, setiap rantai yang selama ini membuat Anda kerdil,
membuat Anda bantet, membuat Anda itu nggak bisa berpikir besar, nggak bisa melihat kemuliaan, nggak bisa berharap mukjizat. Itu semua bisa diputuskan oleh kuasa darah anak domba dan kuasa yang ada dalam rohnya yang kudus, luar biasa. Jauh melebihi apa yang Anda bisa doakan atau pikirkan. Di Efesus pasal 3 ayat 20. Ya. Jadi kita sekarang yang bertarung. Kita mulai dari mana? Ya mulailah dari rumah kita masing-masing. Mulailah dari tempat di mana Anda tinggal. Kita semua adalah bagian dari satu keluarga. Anda adalah seorang anak. Itu pertama. Dan Anda punya orang tua. Ya. Jadi saya mau kasih tahu juga kepada orang tua hari ini. Kepada setiap, bukan orang tua saja, setiap kita. Sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita, sebagaimana nanti anaknya kita memperlakukan kita. Jadi kita hormat kepada orang tua, apresiasi orang tua, kita melayani orang tua. Itu mulai dari rumah kita, mulai dari keluarga kita. Kita memperlakukan orang tua kita dengan penuh hormat. Kita sayangi dia. Bukan karena dia sempurna. Bukan karena dia baik. Bukan karena dia hebat. Bukan karena dia kaya atau punya uang atau tidak salah. Kita menghormati karena itu perintahnya Tuhan. Perintahnya Tuhan, hormatilah orang tuamu. Dan perintah itu disertai janji. Jadi tahukah saudara, orang itu dilindungi, dipagari, diberkati oleh Tuhan dengan panjang umur. Karena hormat kepada orang tua itu seperti gelombang yang terus bekerja, yang terus berjalan dan memberkati hidupnya. Mulai dari rumah Anda, kita kita menghidupi kebenaran. Itu start with in your house. Makanya saya mau katakan kepada Anda hari ini, rumah Anda adalah gereja Anda. Lakukan di rumah Anda apa yang juga Anda bisa lakukan di gereja. Di gereja Anda teriak-teriak nggak sama istri atau sama suami? Di gereja Anda gaplok anak nggak dalam amarah? Nggak. Di gereja apakah Anda itu melakukan yang kurang ajar nggak? Enggak. Apakah nonton film yang nggak benar? Enggak. Jadi kita anggap bahwa rumah kita adalah rumah ibadah. Rumah kita rumah ibadah pertama dalam hidup kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita nonton, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu semua itu dilakukan dalam konteks ini rumah ibadah utama dalam hidup kita. Oke, di sini ayatnya di Ulangan pasal 11. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kebenaran firman Tuhan Anda yang harus miliki. Anda sebagai anak, sebagai remaja, orang dewasa muda, orang yang baru kerja, firman Tuhan datang kepada Anda mengatakan, you are responsible for you. Anda bertanggung jawab untuk diri Anda. Anda harus resap. Anda harus miliki. Lalu dikatakan, kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah menjadi lambang di dahimu. Tanda pada tanganmu itu artinya secara simbolis, tanda pada tanganmu. Setiap kali Anda menggerakkan tangan, Anda akan melihat apa yang ada di tangan itu. Artinya kamu harus membuat supaya kamu terus diperingat, terus diingatkan. Mungkin dalam bahasa hari ini kita punya screen dari layar yang ada di sini sampai kepada seluruh HP kita, bagaimana ini didandan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ini menjadi tanda di tangan kita.
ada di sekeliling kita. Gimana itu Alkitab selalu dekat dengan kita. Alkitab buku jangan ditaruh jangan disimpan di warehouse atau di gudang. Anda tetap ada di situ, di meja, di depan, di tempat tidur, di samping tempat tidur. Pokoknya yang kelihatan, ini di rumahku, aku dikelilingi dengan hal-hal yang mendukung iman dan percayaku. Kemudian menjadi lambang di dahimu, artinya ya kita nggak lihat di dahi, orang lain lihat muka kita. Setiap orang lihat kita, dia bilang, wah orang ini benar-benar loh. Jadi kita mengakui iman kita nggak sembunyikan, kita nggak nutupi itu. Kita sangat terbuka. Orang lain tahu kita adalah orang Kristen, kita orang percaya. Sesungguhnya Anda harus malu kalau kerja 6 bulan lewat di tempat kerja Anda, baru ada teman sekerja datang kepada Anda bilang, ternyata lu Kristen ya, gue baru tahu. Oh iya, sama-sama. Oh, gereja di mana? Malu sekali. Seharusnya hari pertama dari cara Anda membawa diri, senyum saja, dari cara Anda menyapa, dari kasih yang kelihatan, dari prinsip kebenaran, dari cara Anda membawa diri, udah tahu. Ini pasti orang percaya. Seperti itu, lambang di dahimu. Lalu dikatakan apa? Di sini dikatakan, nah, baru kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Baru dikatakan, kamu harus mengajarkannya kepada orang lain. Tentu sebagai orang dewasa yang punya anak, orang tua, mama dan papa, ajarkanlah kepada anakmu. Tetapi kalau Anda adalah dewasa, orang dewasa, sudah tidak tinggal di rumah, Anda tinggal sendiri misalnya, atau merantau di kota lain, atau seperti anak saya, merantau di bangsa lain. Ya, anak saya tinggal di Amerika. Tetapi apa yang dia lakukan? Mengajarkannya kepada orang lain. You grow by helping others grow. Anda bertumbuh karena menolong orang lain untuk bertumbuh. Kamu bertumbuh dewasa dalam Kristus karena Anda mempraktekkan dan Anda terus mengajak orang lain. Gitu. Nah, sebagai orang tua, nomor 1 adalah anak. Kita nggak bisa bilang, oh saya itu melatih banyak orang, tapi anak kita sendiri enggak. Termasuk juga pelayan gereja, hamba Tuhan. Gimana kita fokus untuk mentoring, melatih, mengajar anak-anak kita. Kapan? Ya, setiap saat. Ini saya suka sekali. Dikatakan begini, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, dalam perjalanan, saat engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya, kita merajut kebenaran dalam seluruh kehidupan kita. Itu ada bagian dari omongan kita. Nggak jauh-jauh lah gitu dari kebenaran. Kita nggak malu lah untuk kita ngobrol dan percaya kita kepada Tuhan. Mengakui Dia di segala liku kita. Ya, kita tidak memisahkan iman kita dengan pekerjaan kita. Enggak loh. Kita nggak memisahkan iman kita daripada usaha kita atau bisnis kita. No. Itu adalah satu. Kenapa? Karena itu adalah mempengaruhi dasar dan nilai dan value dan cara di mana kita kerja. Dan di situ Tuhan dipermuliakan. Dan ini disertai dengan janji. Kenapa di sini dikatakan supaya Anda panjang umur dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Ini saya kasih tahu satu rahasia. Di umur kecil sampai anak adalah umur remaja. Ini adalah masa yang paling rentan dalam kehidupan manusia. Waktu anak disayang, waktu anak dibelai, waktu anak diperhatikan, anak dicintai, anak diangkat, anak diajar, dilatih, batasan yang sangat jelas dengan disiplin yang sangat konsisten dan sehat dan baik. Dan mereka dibawa, dilatih, dibina, di-mentoring, ya, menjadi coach bagi mereka, menjadi orang tua yang bertanggung jawab.
ini menjadi satu landasan yang diletakkan. Satu hubungan orang tua anak yang sangat mulia. Sehingga ini menjadi gelombang damai sejahtera. Seperti di dalam kehidupan anak, ada satu North Star. Saya tahu saya siapa. Karena diajarin orang tua. Saya tahu saya diciptakan oleh siapa. Saya tahu Tuhanku siapa. Saya tahu saya anaknya. Identitasnya kuat. Saya tahu saya disayang oleh mama saya. Disayang oleh papa saya. Saya tahu yang right and wrong. Yang benar dan salah itu seperti apa. Saya tahu bagaimana saya jalankan itu. Ini yang menjadi seperti satu jantung dalam kehidupan yang terus kobarkan damai sejahtera, sukacita, satu rasa damai yang dunia tidak bisa berikan. Kenapa? It's in their core, ada di inti daripada kehidupan mereka. Makanya firman Tuhan mengatakan panjang umur. Panjang umur itu datang bukan karena Tuhan bilang, ya yang ini ala kazam, panjang umur, sat gitu. Terus disambar dengan panjang umur. Nggak gitu. It's built in. Itu udah bagian. Itu udah integrated dalam kerajaan Allah. Pasti panjang umur. Kenapa? Because that jantung kebenaran. Ya, pengalaman hidup yang mulia. Itu dalam keluarga. Itu terus memancarkan damai sejahtera dan sukacita. Puji Tuhan. Jadi inilah Tuhan panggil kita. Hidup untuk mengenal Dia. Saya tutup dengan ayat ini supaya kita orientasi kita sebelum kita berdoa. Kita minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Dia memberikan kepada Anda roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau memanggil kami untuk mengenal Engkau dengan benar. Untuk tampil beda di dunia ini. Tampil sebagai anak Allah di tengah-tengah kegelapan. Kami tahu bahwa era yang gelap masih ada di depan kami. Kami tahu bahwa kita memasuki era perang pengaruh terhadap generasi yang luar biasa. Baik daripada sosial media, munculnya kecerdasan buatan dan berbagai macam tantangan yang begitu mudah menyihir dan membawa generasi muda dari kebenaran. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau sudah memanggil kami. Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Engkau memanggil kami menjadi garam dan menjadi terang. Engkau memanggil kami untuk menghidupi kebenaran. Mulai dari rumah kami masing-masing sampai ke dalam dunia. Tuhan, terima kasih, rumah kami rumah ibadah. Tempat kami tinggal, baik dengan orang tua, baik dengan anak-anak, baik dengan kakek nenek, baik dengan om tante, dimanapun kami tinggal dan dengan siapapun. Kami di situ mengalami kerajaan Allah. Di situ kebenaran Allah, kehendak Allah datang di bumi sama seperti di surga. Dan Tuhan, kami percaya bahwa nama Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kami yang mengenal Engkau dengan benar. Dan dunia bisa tahu. Dunia bisa tahu dan dunia bisa lihat. Dan kami menjadi duta kerajaan Allah bagi dunia ini. Kemanapun kami pergi, dari pagi kami bangun sampai malam kami tidur, tenang aja. Karena Tuhan menyertai kami dan kami menjadi agen kebesarannya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah, kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Referen Mark McClendon yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang Professional and Couple Service di channel YouTube GBPRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 4 Agustus 2024 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Lely Sulistyo. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junaidi WSC. GB Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefan Jesa Putra SMTH. GB PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rara Mentonujaya MSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Pinkan Monika. GB St. Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Saya kecewa sama Tuhan karena punya anak ABK, karena menurut saya ini adalah aib. Waktu anak saya lahir berkebutuhan khusus, saya juga nggak terima. Pada waktu dokter memvonis dia sebagai Down syndrome, ibu rasa kecewa, penolakan. Mari hadir dan jadi bagian dalam perubahan positif anak-anak berkebutuhan khusus dalam acara Why Me yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 9 pagi. Bertempat di ICC MGK Kemayoran, lantai 9. Untuk biaya pendaftaran dikenakan Rp35.000 per orang dengan cara men-scan QR code yang tertera atau dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu.
kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu, tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman, kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman, kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman, kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini, melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.